Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi berbasis web terkait strategi pemasaran dalam pola kompetitif pada perusahaan Maxim Indonesia. Oke, next slide. Jadi yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri itu, dalam pasar ride hailing atau transportasi online di Indonesia, tingkat persaingan sangat tinggi. Ada dua pemain besar, yaitu Grab dan Gojek, yang sudah lebih dulu menguasai pasar khususnya di Indonesia. Kehadiran Maxim membawa dinamika baru, karena perusahaan ini masuk dengan strategi yang berbeda dan fokus pada segmen pengguna yang selama ini kurang diperhatikan pesaing. Nah, konsep strategi pemasaran dalam pola kompetitif ini menjadi penting karena perusahaan seperti Maxim harus mengetahui posisi mereka di pasar, memahami kekuatan dan kelemahannya, lalu menentukan strategi yang paling tepat untuk menghadapi kompetitor yang lebih besar. Dengan memahami pola kompetitif ini, Maxim sendiri bisa melihat bagaimana Maxim mampu bertahan bahkan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Oke, yang selanjutnya ada pola kompetitif utama, yaitu siklus hidup produk biasanya digambarkan sebagai kurva berbentuk lonceng atau bell-shaped terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pengenalan, pertumbuhan, pematangan, dan penurunan. Untuk yang pertama ada pemimpin pasar atau market leader, di mana perusahaan yang memegang pangsa pasar terbesar dan menjadi acuan kompetitor lain. Biasanya perusahaan ini memiliki sumber daya besar, inovasi kuat, dan merek yang sudah dipercaya. Dalam konteks Indonesia, posisi ini diisi oleh Grab dan Gojek. Lalu yang kedua ada penantang pasar atau market change killer, yaitu perusahaan yang berusaha menantang pemimpin pasar dengan strategi agresif, yaitu dengan cara menantang bisa dengan inovasi baru, harga lebih murah, atau masuk ke segmen yang belum digarap. Yaitu selanjutnya yang ketiga ada pengikut pasar atau market follower, yaitu di mana perusahaan yang mengikuti strategi pemimpin pasar tanpa banyak melakukan inovasi. Mereka biasanya bertahan karena biaya operasional rendah atau karena fokus pada pasar lokal tertentu. Dan yang terakhir ada penceruk atau nicher, di mana perusahaan yang fokus pada segmen kecil dan spesifik yang sering diabaikan oleh pemain besar. Mereka jarang berhadapan langsung dengan pemimpin pasar, tetapi menguasai segmen sempit secara mendalam. Oke, yang selanjutnya ada posisi Maxim di pasar, yaitu jika kita melihat kondisi pasar Indonesia, Maxim ini tidak termasuk pemimpin pasar karena pangsa pengguna dan drivernya masih jauh di bawah Grab dan Gojek. Namun, Maxim ini masuk sebagai penantang pasar, yaitu perusahaan yang mencoba mengambil sebagian pangsa pasar melalui strategi yang berbeda. Selain itu, Maxim juga memiliki karakteristik sebagai nicher karena mereka fokus masuk ke kota-kota kecil atau daerah yang kurang dilayani oleh pemain besar. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena masih banyak wilayah yang belum dijangkau secara maksimal oleh Gojek dan Grab, sehingga Maxim bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, dengan dua kombinasi posisi ini, sebagai penantang dan juga nicer, Maxim ini bisa mengembangkan strateginya yang unik dan efektif. Selanjutnya ada strategi Maxim sebagai penantang pasar. Nah, di sini ada 3, yaitu strategi harga rendah, efisiensi operasional, dan penetrasi cepat ke kota-kota baru. Baik, yang pertama itu strategi harga rendah, di mana strategi paling menonjol dari Maxim. Karena tarif perjalanan yang ditawarkan Maxim ini biasanya lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Gojek dan Grab. Nah, untuk pengguna yang sensitif terhadap harga, seperti pelajar, mahasiswa, atau masyarakat, biasanya lebih suka Maxim karena harganya yang relatif di bawah pesaing lainnya. Nah, yang kedua ada efisiensi operasional, di mana Maxim memiliki aplikasi yang lebih ringan dan tidak banyak memakan kuota internet. Nah, hal ini membuat aplikasi terasa cepat,
sederhana dan cocok untuk pengguna dengan HP spesifik menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Dan yang ketiga ada penetrasi cepat ke kota-kota baru, yang dimana Maxim ini sangat agresif dalam membuka cabang baru di berbagai daerah Indonesia. Bahkan di kota-kota kecil atau kabupaten yang sebelumnya tidak dijangkau oleh kompetitor besar. Nah, dengan langkah ini, Maxim membentuk basis pengguna dan driver lebih cepat. Nah, dengan strategi tersebut, Maxim dapat menantang pemimpin pasar dari sisi yang tidak terlalu diperhatikan kompetitor. Nah, yang selanjutnya ada strategi Maxim sebagai nicer. Nah, sebagai perusahaan yang juga memiliki karakteristik nicer, Maxim ini memanfaatkan peluang di segmen pasar yang tidak terlalu diperhatikan kompetitor. Strateginya yaitu meliputi yang pertama ada fokus pada kota kecil dan daerah perkembangan. Maxim hadir lebih cepat di tempat-tempat yang secara ekonomi potensial tetapi tidak memiliki perhatian besar dari Grab atau Gojek. Nah, lalu langkah ini membuat Maxim menjadi pilihan pertama untuk transportasi online. Yang kedua, Maxim ini menawarkan layanan sederhana dan murah. Karena pengguna di kota-kota kecil ini sangat sensitif terhadap harga, lalu Maxim memprioritaskan tarif murah dan fitur yang tidak rumit. Ini menjadikan alasan mengapa Maxim ini sangat kuat diterima di daerah terpencil dan kabupaten sekitarnya. Yang ketiga, memperkuat layanan kurir dan pengantaran barang. Di banyak kota kecil, kebutuhan pengiriman barang seringkali lebih tinggi daripada kebutuhan transportasi orang. Maxim memanfaatkan hal ini dengan menawarkan layanan kurir yang lebih murah dan cepat. Nah, dengan pendekatan ini, Maxim tidak perlu berhadapan langsung dalam persaingan besar, tetapi mereka juga menguasai segmen yang sangat loyal. Selanjutnya ada strategi pemimpin, yaitu yang pertama ada peningkatan standar layanan. Nah, di sini Maxim perlu meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari kualitas driver, kecepatan respon customer service, hingga sistem penanganan keluhan. Nah, yang kedua ada investasi dalam teknologi. Aplikasi perlu ditingkatkan juga, baik dari sisi tampilan, keamanan, keakuratan GPS, hingga fitur-fitur tambahan seperti fitur keselamatan dan fitur pembayaran yang lebih modern. Nah, yang selanjutnya ada membangun loyalitas pelanggan dan driver. Nah, di sini program loyalitas seperti poin perjalanan, voucher diskon, atau bonus untuk driver dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan mitra. Nah, jika langkah-langkah ini bisa dilakukan oleh Maxim, Maxim ini berpotensi memperluas dominasi pasar secara signifikan. Nah, selanjutnya ada implementasi nyata Maxim, yang dimana strategi pemasaran Maxim ini sebenarnya sudah terlihat jelas dalam langkah-langkah nyatanya, yaitu yang pertama ada menetapkan tarif layanan yang sangat kompetitif. Yang kedua, membuka banyak kantor cabang di berbagai daerah termasuk kota kecil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah mitra driver dengan pendaftaran cepat dan biaya rendah. Dan biasanya untuk driver-driver baru itu bisa langsung bekerja tanpa harus adanya membeli jaket terlebih dahulu. Nah, yang keempat, menghadirkan layanan multiguna seperti transportasi, kurir, belanja, dan pengantaran barang. Dan yang kelima, memastikan aplikasi ringan dan mudah digunakan semua kalangan. Nah, implementasi ini menunjukkan bahwa strategi Maxim dirancang untuk meraih pasar seluas mungkin dengan biaya rendah. Selanjutnya ada dampak strategi terhadap pasar. Yang pertama ada pertumbuhan pengguna baru, di mana tarif yang lebih murah membuat banyak pengguna berpindah atau mencoba layanan Maxim. Yang kedua, penambahan driver dalam jumlah besar. Nah, di sini untuk driver biaya potongannya layanannya lebih kecil menjadi keuntungan. Mereka juga harus merasakan penghasilannya lebih besar dibanding aplikasi lainnya. Nah, yang ketiga, persaingan tarif di pasar ride hailing, yaitu keberadaan Maxim memaksa pemain besar menyesuaikan tarif di beberapa wilayah agar tetap kompetitif. Nah, slide terakhir yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Maxi memiliki karakter sebagai penantang sekaligus nicer yang membuat strategi pemasarannya sangat fleksibel. Selanjutnya, strategi utama Maxim adalah tarifnya yang murah, aplikasi yang ringan, dan ekspansi cepat ke daerah-daerah kecil. Nah, yang selanjutnya, untuk menjadi pemimpin pasar, Maxim ini perlu meningkatkan kualitas layanan dan membangun loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada strategi yang dimiliki Maxim sangat relevan untuk pasar Indonesia yang luas, beragam, dan sensitif terhadap harga. Baik, sekian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.